Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ikhwatal Islam rahimahullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan kita. Pembahasan tafsir dari kitab Tafsir Al-Karimur Rahman. Yang mana kita sekarang sampai pada surah Al-Baqarah ayat 255. Ya, 255. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ya, Allah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ya, ayat ini yang kita bahas adalah ayat kursi ya. Ayat kursi adalah ayat yang paling utama dibandingkan dengan ayat-ayat yang lainnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Allahu la ilaha illa huwa. Ya, Allah tidak ada yang berhak diibadahi, yang tidak ada yang berhak untuk disembah, ya, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melainkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kenapa? Kenapa ya? Karena Al-Hayyul Qayyum. Karena Allah itu Maha hidup dan Maha mengurusi diri Allah dan makhluk-makhluknya. Ya, Al-Hayyu yang Maha hidup, ya, Allah tidak pernah mati sedikit pun. Berbeda dengan manusia, makhluk-makhluk yang lainnya, dia mati, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak pernah mati. Al-Hayyu ini adalah zat, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana semua sifat-sifat zatiyah Allah yaitu bermuara kepada sifat Al-Hayy ini yang hidup, seperti sifat ilmu, sifat melihat, ya, sifat berkuasa, ya, kehendak dan seterusnya. Itu semuanya adalah sifat-sifat zatiyah yang melekat pada Allah, yang disandarkan atau yang bersumber, ya, atau yang bermuara kepada sifat Al-Hayy, ya, yaitu sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qayyum, ya, artinya yang mengurusi diri sendiri dan makhluknya. Jadi yang mengurusi keadaan-keadaan makhluknya, ya, pergantian siang dan malam, peredaran matahari, bumi, bintang-bintang, kemudian turunnya hujan, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, adanya kelahiran, kematian, itu semuanya, ya, itu sifat Al-Qayyum, yaitu mengurusi semua makhluknya. Ya, mengurusi semua makhluknya. Jadi sifat-sifat perbuatan atau sifat-sifat fi'liyah bagi Allah itu kembali kepada Al-Qayyum. Seperti sifat istiwa, Allah itu bersemayam di atas arasnya. Kemudian sifat turun, Allah itu turun ke langit yang pertama setiap malamnya di sepertiga malam terakhir, ya. Dan sifat-sifat yang lainnya, ya, sifat-sifat lainnya itu kembali kepada sifat Al-Qayyum. Nama Al-Qayyum yaitu yang mengurusi semua makhluk-makhluknya. Ya, apa tandanya, buktinya Allah itu Maha hidup dan juga Maha mengurusi segala makhluknya?
La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tandanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah sedikit pun ngantuk apalagi tidur. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun ngantuk apalagi tidur karena Allah Subhanahu wa taala mengurusi semua makhluk-makhluknya. Ya, rezekinya, kematiannya dan sebagainya. Ya, berbeda dengan manusia yang ngantuk, yang capek, yang tidur. Ya, ngantuknya seseorang, tidurnya seseorang itu menunjukkan bahwasanya manusia itu capek, lelah, maka dia pun ngantuk dan tertidur. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lelah ya mengurusi semua makhluk-makhluknya. Iya, bukti yang kedua Allah itu maha hidup lagi maha mengatur seluruh makhluknya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Subhanahu wa taala memiliki ya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi semua yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang berada di antara keduanya, termasuk langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis itu semuanya lah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan diri kita dia adalah milik Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala bisa mengambilnya kapan saja, Allah bisa menggantinya kapan saja dan seterusnya. Ini ikhwatul Islam, azakallah. Jadi kita harus mengetahui bahwasanya kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memiliki segala-galanya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah ya kecuali dengan izinnya. Ya. Artinya tidak ada yang bisa memberikan syafaat pada hari akhirat kelak nanti kecuali dengan izin Allah. Ya. Ketika Allah mengizinkan baru seseorang bisa memberikan syafaat. Nabi saja meminta izin kepada Allah agar bisa memberikan syafaat apalagi kita ya yang tatkala kita ingin memberikan syafaat kepada keluarga kita misalnya maka kita harus minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Iya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang ya apa yang sudah dilakukan oleh manusia. Ya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh manusia, amal-amal perbuatannya itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Begitu juga apa-apa yang belum dikerjakan oleh manusia atau makhluk-makhluk yang lainnya Allah Maha mengetahui. Semuanya semuanya sudah tercatat di Lail Mahfuz. Ya, semuanya sudah tercatat di Lail Mahfuz. Ya, 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya, seluruh makhluknya, takdir-takdir makhluknya. Ini ikhwatul Islam, ta'azzakumullah. Ya, berbeda dengan ilmu manusia sangatlah terbatas. Ya, ingatan manusia sangatlah terbatas, tapi ilmunya Allah Subhanahu wa taala tidaklah terbatas. Ya, apa yang kita sedang lakukan Allah Maha mengetahui. Apa yang akan kita kerjakan sebelum kita kerjakan Allah sudah mengetahuinya. Bahkan apa yang sudah lewat dari perbuatan-perbuatan kita Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa'. Ya, mereka atau manusia tidak bisa mengetahui sedikit pun ilmu yang ada pada Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kita ini manusia mendapatkan ilmu itu karena Allah. Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan ilmu kepada kita. Mana Allah mengajarkan Nabi Adam dan yaitu mengajarkan Nabi Adam yaitu nama-nama yang sangat banyak. Ya, artinya kita ini bisa menjadi pintar, bisa mengetahui perkara-perkara itu karena ya kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dengan izin Allah kita tidak bisa mendapatkan ilmu itu. Oleh karena itu apa yang kita mesti sombongkan di hadapan Allah padahal kita adalah orang yang bodoh, orang yang tidak bisa memiliki apa-apa kecuali ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursinya Allah itu meliputi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ya, luar biasa ya.
Ya, maksudnya kursi di sini adalah tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala itu saya tidak mengetahui begitu besarnya, ya begitu besarnya ya kedua telapak kaki Allah Subhanahu tempat ya sampai melebihi daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ya, ini yang penting kita meyakini bahwasanya kursi itu sebagian ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas adalah tempat kedua telapak kaki Allah, tempat kedua telapak kaki Allah. Tapi bagaimana bentuknya, besarnya, dari apa terbuat, ya Allah alam bisawab. Kita tidak mengetahuinya karena Allah tidak pernah menjelaskannya. Begitu juga Nabi Abdullah bin Abbas juga, sahabat Nabi, tidak pernah menjelaskan bagaimana bentuknya, terbuat dari apa. Ya, yang penting kita mengimani saja bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tempat memiliki tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga telapak kaki Allah Subhanahu wa taala juga kita tidak boleh menanyakan bagaimana bentuknya, bagaimana besarnya, bagaimana hakikatnya, itu tidak boleh karena para sahabat tidak pernah menanyakan demikian. Tapi kita hanya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua telapak kaki. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah capek, letih, lelah ya untuk menjaga urusan langit dan bumi. Ya, langit yang sangat luas, berlapis-lapis, ada 7 lapis, begitu juga bumi yang sangat luas, berlapis-lapis, yang begitu juga penghuni-penghuninya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lelah mengurus mereka. Semua di bawah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia ada yang meninggal, ada yang hidup, ada yang lahir, ada yang sakit, ya ada yang sengsara, ada yang dapat kenikmatan, ada yang mendapatkan ujian dan seterusnya. Semuanya itu diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan hujan dan seterusnya. Ya, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga penghuni-penghuni yang ada di langit, para malaikat juga mereka semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka semua adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah lelah mengurusi makhluknya. Ya, Allah tidak pernah Allah non-stop, ya tidak pernah berhenti untuk mengurusi makhluknya siang dan malam. Ya, ini menunjukkan begitu maha kuasanya Allah, begitu maha kuatnya Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal aliyul azim, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha perkasa, maha agung, maha besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala tinggi zatnya, Allah berada di atas arasy. Ya, arasnya adalah makhluk yang paling tinggi dan Allah berada di atasnya. Berarti Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dibandingkan seluruh makhluknya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi kedudukannya. Ya, manusia ini sangatlah rendah di hadapan Allah, tidak memiliki apa-apa kecuali nikmat yang Allah berikan kepadanya. Begitu juga syariat Allah sangatlah tinggi, sifat-sifat Allah sangatlah tinggi, nama-nama Allah sangatlah tinggi. Ya, berbeda dengan manusia. Ya, sifat manusia ya sangatlah kekurangan. Ya, serba kekurangan. Begitu juga keadaan manusia ya serba ketidaksempurnaan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi zatnya, kedudukannya, sifatnya, nama-namanya, syariatnya, nikmatnya, jamaah sekalian. Al-Azim, yang maha agung, yang maha besar. Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allah maha besar. Begitu besarnya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita membayangkan begitu besarnya zat Allah Subhanahu wa taala, karena alam semesta ini di bawah genggaman Allah. Allah menggenggam ini alam semesta, langit ini dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan begitu besarnya Allah Subhanahu wa taala, begitu kuatnya, begitu perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah maha besar. Ya, besar zatnya, agung zatnya, sifatnya, nama-namanya, perbuatannya, ya, takdir-takdirnya, syariatnya. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengalahkan daripada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu ayat 255 tentang ayat kursi. Ya, kenapa ayat kursi ini betul-betul dikatakan ayat yang sangat agung, kata Nabi?
karena dia berisi yaitu tauhid uluhiyah, yaitu mentauhidkan Allah dalam beribadah hanya kepadanya. Yang kedua, tauhid rububiyah. Arti kita mentauhidkan Allah, maksudnya tidak ada yang menciptakan, zat yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang memiliki, melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Itu kita mentauhidkan, mengesahkan bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang utama, yang baik, ya, yang tidak ada sedikit pun cacat bagi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang sama dengan makhluknya, sifat-sifat makhluknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama ya yang sangat sempurna, yang sangat agung, sangat mulia. Itulah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Agama Islam ini sudah jelas. Agama Islam ini agama yang satu-satunya yang akan masuk ke dalam surga, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah jelas, petunjuknya sangat nyata, ya, jalannya menuju kepada kebahagiaan, maka tidak perlu manusia itu dipaksa untuk masuk ke dalam Islam. Ya, karena sudah jelas, yang belum jelas itu yang dipaksa, tapi sesuatu yang sudah jelas tinggal manusia memilih saja. Tentu orang-orang yang memilih agama Islam maka adalah orang-orang yang berakal, orang-orang yang mengetahui hakikat kehidupan ini. Tapi orang-orang yang tidak memilih agama Islam padahal sudah jelas, maka mereka adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mengetahui hakikat hidup dan kehidupan ini. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, karena telah nampak, ya telah jelas itu petunjuk daripada kesesatan. Jadi Islam itu sudah jelas, ya, Al-Quran, Sunnah sudah jelas di situ. Ini jalan-jalan keselamatan, ini jalan-jalan menuju kepada kehancuran, kebinasaan. Oleh karena itulah tinggal manusia aja memilihnya. Tentu manusia yang berakal akan memilih Islam, masuk pada Islam, orang yang memiliki ketundukan hati. Adapun orang-orang yang bodoh, orang-orang yang mendahulukan hawa nafsunya, maka tentu dia lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Amayakur bit-taghut, siapa yang mengingkari taghut, yaitu sembahan-sembahan selain Allah, tidak menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua sembahan-sembahan selain Allah. Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, meyakini bahwasanya yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh dia berpegang teguh kepada tali yang sangat kokoh, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat kokoh, ya. Dialah kalimat yang sangat kuat, yang tidak bisa diputuskan, lan fisamalah, yang tidak terputus. Artinya siapa yang berpegang teguh pada kalimat la ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Dia akan mendapatkan kejayaan, kemenangan. Tapi sebaliknya, siapa yang tidak berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah, meninggalkannya, dia tidak mengikutinya, tidak menjalankan konsekuensinya, maka dia akan mendapatkan kebinasaan dan kehancuran, ya, kekalahan di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak, ya, tidak ada jalan lain, kita harus mengikuti kalimat la ilaha illallah. Kita harus meyakini, seyakin-yakinnya dan mengamalkannya, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan segala bentuk penyembahan dan ibadah, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu samiun alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mendengar apa yang diucapkan oleh manusia, baik secara terang-terangan, sembunyi-sembunyi, ucapan-ucapan yang bahkan dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang terbetik dalam hati-hati manusia. Alimun, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang disimpan di dalam manusia sebelum dia ucapkan, ya, pikiran-pikiran mereka diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-alim, Maha mengetahui segala-galanya. Demikianlah ikhwat Islam azakumullah, ya, dua ayat dari surah Al-Baqarah, ya, ayat 255 sampai 256. Ya, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, silakan kalau mau bertanya.
Ya, kalau ada bertanya silakan. Baik, kalau tidak ada mudah-mudahan bisa dipahami semua apa yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.